Ya, terus apa tujuan utama sebuah pidato? Yang mana ya? Jangan dikasih tahu dulu ya, yang udah tahu. Yuk, yang mana ya? Tuh, salah. Itu oke, yang bener adalah mengajak atau meyakinkan. Jawab. Ada satu lagi yang mau baca ya, siapa mau di depan? Jadi tadi kan itu menanyakan tentang teks pidato. Terus kuisnya ini isinya juga tentang pidato. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato. Kenapa kita harus belajar tentang teks pidato? Karena tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan membaca satu teks pidato, nantinya kalian itu bisa tahu struktur dari teks pidato itu sendiri. Terus yang kedua, kalau kalian udah tahu strukturnya, kalian bisa menulis teks pidato itu. Setelah kalian bisa menulis, kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya. Jadi nanti kalian bakal berpidato di depan sini, oke? Oke. Nah, bagus. Nah, ibu punya video buat kalian. Di laut ada nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan. Assalamualaikum saya ucapkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum Nah, bisa diperhatikan ya. Ayo, bisa diperhatikan. wabarakatuh. Oke, isi dari videonya itu apa namanya? Salam. Iya, ada orang berpidato ya. Nah, tadi yang berpidato itu juara satu berpidato tingkat SD sama kayak kalian kan lagi ya. Nah, adiknya itu berpidato. Kira-kira menurut kalian bagian mana dari pidato tersebut tuh yang paling menarik perhatian kalian? Intonasi suaranya. Terus kira-kira apa yang terjadi kalau isi pidatonya itu tidak teratur? Tidak enak. Iya, gitu ya. Berarti pidato itu punya struktur aturan sendiri. Nah, selanjutnya kalian bisa buka bahan ajar yang akan ibu bagikan. Bisa dibaca ya. Setelah itu coba kalian baca. Sudah? Oke, coba dari mana baca kalimat pertama. Pidato adalah berbicara di depan umum. Iya, betul sekali. Nah, setelah kalian membuka bahan ajar, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Mbak Sela sama Mbak Kris kelompok satu, Mbak Arina sama Mbak Irana kelompok dua. Nantinya kalian akan setelah membaca itu kalian akan menganalisis dulu. Ibu kasih satu teks, habis itu kalian cek dulu itu strukturnya itu seperti apa kalimatnya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan apa dia lembaran peserta didik nanti di belakangnya ya, gitu. Nah, ini nanti yang kedua kalian itu menulis teks pidato bertema tentang permasalahan yang kalian temui di sekolah. Contohnya itu apa, Bu? Contohnya tuh bully atau perundungan, terus soal kebersihan. Nah, nanti kalian menulis pidatonya bertema tentang permasalahan di lingkungan sekolah ya, yang sering kalian temui. Per kelompoknya ini nanti satu-satu. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup? Cukup. Oke, sudah? Sudah selesai? Siapa yang mau maju? Balik kelompok 2 ya? Ya. Oke, ayo maju ke depan. Bisa maju? Ya, boleh. Ayo, semangat.
Hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang masalah kebersihan di sekolah kita. Di lingkungan sekolah masih sering terlihat sampah-sampah seperti bungkus makanan, kertas, dan plastik minuman. Sampah-sampah itu membuat sekolah terlihat kotor dan kurang nyaman untuk belajar. Kita semua sebenarnya bisa menjaga kebersihan mulai dari hal kecil. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan meja sendiri, dan tidak meninggalkan sisa makanan di mana saja. Jika semua siswa mau melakukan hal sederhana ini, sekolah kita pasti jauh lebih bersih. Lingkungan yang bersih juga membuat kita lebih semangat belajar. Kebersihan sekolah bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tugas kita bersama. Dengan kerjasama kita bisa membuat sekolah menjadi tempat yang sehat dan menyenangkan. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita kasih tepuk dong. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, Ibu mau koreksi sedikit. Kalau kelompok 2 sudah benar untuk membacakan pidatonya, isinya juga sesuai ya dengan topik yang Ibu berikan, yaitu tentang permasalahan di sekolah. Tadi permasalahan yang diambil yaitu tentang kebersihan. Nah, jadi struktur pidato tadi harusnya waktu ucapan pertama salam itu dibaca dengan tegas, begitupun dengan salam di akhir dibaca dengan intonasi yang tegas. Nah, selanjutnya, tapi nggak apa-apa, tadi kelompok 2 sudah hebat karena sudah berani maju ke depan. Kita selanjutnya akan memberikan penguatan materi, yaitu tentang teks pidato. Jadi pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi kepada audiens. Jadi kayak berbicara di depan umum, yang dimana orang yang berpidato itu menyampaikan pesan. Nah, kalau saya ngomong sendiri, Bu, itu tetap menyampaikan pesan nggak? Tetap berpidato nggak? Enggak ya, karena nggak ada orangnya, harus ada yang nonton. Audiens itu penontonnya. Terus yang kedua, tujuan pidato sendiri itu ada 4. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir yaitu memberikan hiburan. Jadi ketika berpidato nggak monoton, isinya tuh tentang menyampaikan informasi. Bisa aja nanti di akhir dia dikasih pantun. Kemarin sudah belajar pantun kan, kayak gitu, untuk menarik audiens biar mendengarkan. Selanjutnya yaitu, nah ini struktur teks pidato sendiri. Kalian tadi menentukan strukturnya apa? Coba Mbak Sela biar nggak ngantuk baca. Ada pembukaan. Terus yang kedua, iya, yang ketiga penutup. Nah, jadi pembukaan itu isinya apa? Dari mana coba dibaca? Berisi salam membuka, penghormatan kepada audiens, dan pengenalan nama pidato. Iya, coba Mbak Ari dibaca yang sebelah sini. Yang berisi ide utama, penjelasan, gagasan, fakta, atau solusi yang terdepan. Oke, selanjutnya Mbak Mela dibaca. Penutup yang berisi adalah kesimpulan dari gagasan yang disampaikan, ajakan, dan salam penutup. Oke, baik. Jadi struktur dari teks pidato itu ada 3 ya, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, contohnya, contoh pembukaan itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu seperti itu. Nah, terus contoh gagasan itu seperti ini. Empati adalah sebuah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dengan empati kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan menghindari konflik. Terus contohnya penutup juga sama. Mari kita bersama-sama melatih empati dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta dunia yang lebih damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu cara penyampaiannya. Nah, selanjutnya itu tentang ciri-ciri pidato yang baik, yaitu pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Kedua, memiliki penyampaian yang terstruktur. Jadi strukturnya itu nggak bisa dibalik, tiba-tiba penutup dulu kan nanti kabur kan. Nah, terus
kesimpulan dalam pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi kepada audiens. Struktur teks pidato adalah pembuka, isi, dan penutup. Betul. Jadi kesimpulannya adalah pidato itu berupa komunikasi lisan yang disampaikan kepada audiens yang berisi menyampaikan pesan atau pesan. Sedangkan strukturnya itu ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Keren sekali. Selanjutnya ibu akan membagi kalian soal buat kalian berlatih. Sebenarnya minimal juga materi dari ibu. Nah, oke, ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Coba dibaca yang pertama Mbak Arina. Pertama, perhatikan kalian bagian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Bagian pidato tersebut termasuk dalam struktur D. Kesimpulan pidato. Sama semua? Beda ibu. Yang beda siapa? Saya. Mbak Rifana jawabannya apa? Enggak pidato. Oke, jadi Mbak Rifana jawabannya sama kayak Mbak Arina ya? Iya. Mbak Sila sama kayak Mbak Rifana? Iya. Jadi jawabannya adalah yang C. C. Betul sekali. Nanti tapi nggak apa-apa habis ini pas istirahat Mbak Arina sama Mbak Jus jangan pulang dulu ya. Jangan istirahat dulu. Oke, selanjutnya ibu mau tanya anak itu udah sampai penghujung pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Nah, terus kalian udah paham belum sama materi hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Tidak ada. Ya udah, kalau sudah paham semua, tetap jangan lupa belajar ya nanti sampai rumah ya. Nah, ibu mau memberikan apresiasi kepada kalian hari ini. Anak-anak ibu belajar dengan semangat, belajar dengan ceria dari tadi pagi. Jadi ibu sangat mengapresiasi kalian. Nah, selanjutnya adalah coba buat belajar materi selanjutnya tentang apa? Apa? Teks prosedur. Iya betul sekali. Jadi jangan lupa belajar tentang teks prosedur. Biar nanti pas mengikuti pembelajarannya bisa lancar gitu. Terakhir ibu juga mau ingetin kalian. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya. Mbak Rina, Siap di tempat, berdoa mulai. Berdoa selesai. alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum